Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mengenai tentang metaprogram. Metaprogram pada seseorang salah satu pengetahuan yang menarik dalam neurolinguistik programming adalah mengenai metaprogram, salah satu filter manusia ketika memproses sesuatu informasi yang masuk, yang merupakan salah satu filter manusia ketika memproses sesuatu informasi yang masuk. Definisi metaprogram adalah program dalam mind atau pikiran manusia yang mengatur bagaimana manusia belajar mengekspresikan sesuatu yang dilihatnya. Secara umum, metaprogram merupakan filter manusia yang mengatur pada atensi atau perhatian sortir atau menyusun informasi yang masuk, kemudian memproses informasi yang masuk. Metaprogram juga menjadi sarana yang sangat powerful dalam berkomunikasi. Dengan mengetahui cara seseorang berpikir, praktisi mampu melakukan yang efektif dengan menyesuaikan metaprogram yang ada. Bagaimana cara metaprogram terbentuk? Metaprogram terbentuk dari berbagai pembelajaran terhadap suatu pengalaman. Yang perlu diketahui adalah metaprogram bukan sebagai bentuk kepribadian, karena metaprogram bersifat kontekstual. Metaprogram tidak mendeskripsikan bagaimana kepribadian manusia, tetapi menjelaskan bagaimana manusia berfungsi. Metaprogram pada suatu konteks bisa berada yang berbeda ketika pada konteks yang berbeda. Misalkan, ada seseorang yang sangat detail dalam pekerjaannya, belum tentu dia detail dalam konteks yang lain. Beberapa jenis metaprogram dan cara mengetahuinya. Terdapat peta motivasi metaprogram. Yang pertama, arah motivasi, yaitu mendekati atau menjauh, sumber motivasi internal eksternal, dasar motivasi opsional prosedur, tingkat motivasi proaktif reaktif, faktor motivasi matching dan mismatching. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama mendekat atau menjauh. Metaprogram yang merupakan metaprogram yang memahami keinginan apakah seseorang atau diri kita sendiri untuk bergerak menuju suatu tujuan atau menjauhinya. Semua perilaku manusia berkisar pada dorongan untuk mendapat kesenangan atau bahkan menghindari rasa sakit. Yang kedua yaitu ada dasar motivasi, yaitu opsional dan prosedural. Opsional versus prosedural yang merupakan metaprogram yang mencerminkan pola kerja seseorang yang melandasi motivasinya. Orang motivasinya dengan metaprogram opsional atau bebas suka diberikan alternatif dan kekuasaan dalam pola kerjanya. Sedangkan dengan metaprogram prosedur atau aturan lebih suka melandasi pola kerjanya berdasarkan produk prosedur atau aturan-aturan yang baku. Yang ketiga yaitu ada sumber motivasi, yaitu internal dan eksternal. Metaprogram yang menunjukkan asas-asas yang dianut seseorang sebagai motivasi seseorang dengan metaprogram internal akan mengambil keputusan berdasarkan sumber standar atau nilai-nilai dalam dirinya. Sedangkan seseorang dengan metaprogram eksternal akan mengambil keputusan berdasarkan sumber standar atau nilai-nilai yang dari luar dirinya, cenderung dipengaruhi oleh imbalan, hukuman, atau tekanan dari lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu ada faktor motivasi, yaitu matching dan mismatching, yang merupakan metaprogram dalam menentukan faktor pembuatan perbandingan atas sesuatu. Orang dengan metaprogram matching cocok akan cenderung faktor-faktor persamaan, sedangkan orang dengan metaprogram mismatching akan cenderung membandingkan atau mencari perbedaan dari sesuatu yang dilihatnya. Selanjutnya nomor 5 yaitu ada tingkat motivasi, yaitu proaktif dan reaktif. Tingkat motivasi proaktif dan reaktif mengacu pada seberapa besar seseorang cenderung mengambil inisiatif
dan bertindak atas kemampuan sendiri. Itu termasuk yang proaktif. Sedangkan yang reaktif, seberapa besar mereka bereaksi terhadap sesuatu atau peristiwa eksternal. Pertimbangan dan tambahan semua metaprogram NLP terkait dengan konteks dan stres. Ada dua cara untuk mengubah metaprogram NLP. Salah satunya dari peristiwa emosional yang signifikan. Anda dapat berubah dengan cara sadar memutuskannya dan melakukannya. Gunakan metaprogram NLP pada dua level. Yang pertama adalah alat untuk mengkalibrasi dan memandu komunikasi Anda dengan orang lain. Sedangkan yang kedua adalah alat untuk mengubah pribadi yang konsisten, mengukur dan mengkalibrasi orang-orang di sekitar Anda. Melakukan pendekatan ini dapat mengembangkan serangkaian perbedaan tentang orang yang dapat memberdayakan Anda dalam mengetahui cara komunikasi secara efektif dengan semua orang. Metaprogram NLP memberi Anda alat untuk membuat perbedaan penting dalam memutuskan cara berurusan dengan orang lain. Berikut saya akan memberikan contoh metaprogram dalam kasus teamwork. Sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan aplikasi mobile baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas basis pelanggan mereka. Tim pengembangan terdiri dari 5 anggota yang memiliki presensi metaprogram yang berbeda. Yang pertama ada Ahmad. Ahmad termasuk ke dalam metaprogram dengan sumber motivasi yaitu internal. Ahmad memiliki preferensi metaprogram internal. Dia cenderung introspektif dan suka memahami aspek psikologis dari situasi. Kontribusi Ahmad dengan tim. Ahmad membantu dalam merancang antarmuka pengguna dengan mempertimbangkan faktor psikologis pengguna seperti preferensi warna dan tata letak yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keterlibatan pengguna. Yang kedua ada Budi yang termasuk eksternal. Budi cenderung memiliki metaprogram eksternal. Dia suka berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan mencari input dari pelanggan dan tren pasar. Kontribusi Budi dalam tim. Budi bertanggung jawab untuk melakukan riset pasar dan menganalisis aplikasi serupa yang ada di pasar. Dia juga melakukan wawancara dengan beberapa pengguna potensi untuk mendapatkan masukan langsung tentang fitur-fitur yang diinginkan. Yang ketiga ada Sari, termasuk pada dasar metaprogram opsional. Sari cenderung memiliki metaprogram opsional. Dia senang dengan inovasi dan kreativitas dalam proses pengembangan. Kontribusi Sari dalam tim. Sari terlihat dalam sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru tentang fitur-fitur yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Dia juga berbagai prototipe untuk mendapatkan solusi yang paling inovatif dan menarik. Yang keempat ada Cinta. Cinta termasuk memiliki metaprogram dengan dasar motivasi prosedural. Cinta lebih memilih pendekatan prosedural. Dia suka struktur yang jelas dan langkah-langkah yang terorganisir dalam proyek. Kontribusi Cinta dalam tim. Cinta bertanggung jawab untuk mengatur sprint planning dan memastikan setiap langkah pengembangan aplikasi dijalankan sesuai jadwal yang ditentukan. Cinta juga memimpin pertemuan harian untuk mengidentifikasi atau mengatasi hambatan yang mungkin timbul dalam kerjasama tim. Selanjutnya yang kelima yaitu ada Bayu. Bayu termasuk memiliki metaprogram dengan dua jenis metaprogram, yaitu yang pertama ada Bayu termasuk kepada metaprogram dasar motivasi yang opsional dan sumber motivasi yang eksternal. Dia senang bereksplorasi ide-ide baru dan juga berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Kontribusi Bayu dengan tim. Bayu berpartisipasi dengan proses inovasi dan kreativitas dalam sesi brainstorming bersama Cinta. Dia juga membantu Budi dalam menganalisis tren pasar dan umpan balik pelanggan. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai 3 materi yang telah saya jelaskan di awal, yaitu frame of mind,
Human Model of the World, dan Metaprogram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.